Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 9 SMP tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Silakan dibuka halaman 3 untuk soal nomor 21 sampai 45. Nomor 21. Jika 8 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat n, maka nilai n adalah. Untuk ruas kiri, 8 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3, di luar masih ada pangkat 4, kemudian 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2, dan masih ada pangkat n di luar kurung ya. Kemudian kita akan menerapkan sifat bilangan berpangkat jika dipangkatkan lagi, maka pangkatnya boleh kita kalikan. Jadi 3 dengan 4 akan kita kalikan, 2 dengan n juga akan kita kalikan. Berarti ruas kiri menjadi 2 pangkat 12, ruas kanan menjadi 2 pangkat 2n. Karena basisnya sudah sama, maka kita coret, kita fokus ke pangkatnya saja. 2n sama dengan 12. Itu artinya n sama dengan 12 dibagi 2 hasilnya 6. Jadi jawabannya D. Nomor 22. Pernyataan berikut yang tidak benar adalah, dari keempat poin ini jawaban yang tidak benar adalah poin C. Bagaimana prosesnya? Kita lihat ya, 7 pangkat 3 kita tulis ulang. Negatif 7 pangkat 2 karena pangkatnya bilangan genap, hasilnya pasti positif. Atau boleh kita ganti menjadi 7 pangkat 2. Jadi negatif 7 pangkat 2 setara dengan 7 pangkat 2. Kemudian kita terapkan sifat bilangan berpangkat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau basisnya sama, kemudian pangkatnya berbeda, maka boleh kita jumlahkan pangkatnya. Dalam hal ini 3 dengan 2 kita jumlahkan menjadi 5 untuk pangkatnya 7. Nah, ini kan tidak sama ya. Di sini 7 pangkat 5, di sini negatif 7 pangkat 5. Jadi kalau seandainya bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya tetap negatif, sedangkan di sini nilainya positif. Maka pernyataan di poin C ini adalah pernyataan yang salah. Nomor 23. Jika 2 pangkat P sama dengan negatif 2 dipangkatkan Q, maka pernyataan yang benar adalah, di antara keempat jawaban ini, jawaban yang benar adalah poin C. P dan Q keduanya harus genap. Bagaimana contohnya? Misalkan P dan Q-nya saya buat sama-sama 2. 2 pangkat 2 sama dengan negatif 2 pangkat 2. Kita lihat ya prosesnya. 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2. Negatif 2 pangkat 2 itu artinya negatif 2 dikali negatif 2. Untuk ruas kiri, 2 kali 2 hasilnya 4. Untuk ruas kanan, negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya juga sama-sama 4. Ini menunjukkan bahwa P dan Q harus bilangan genap agar nilainya sama. Maka jawaban yang benar adalah poin C. Nomor 24. 8 pangkat 5 kita tulis ulang, kemudian negatif 8 dipangkatkan 4 itu setara dengan 8 pangkat 4. Karena bilangan negatif jika dipangkatkan bilangan genap, maka setara dengan 8 pangkat 4 karena hasilnya sama-sama positif. Kemudian kita terapkan sifat ini, A pangkat M kali A pangkat N, maka pangkatnya boleh kita jumlahkan. Berarti 5 tambah 4 sama dengan 9 untuk pangkatnya 8. Jadi jawaban yang benar adalah poin D. Nomor 25. 6 pangkat 4 ini kita tulis ulang, 8 kita modifikasi menjadi 2 pangkat 3, di luar masih ada pangkat 2 ya. Kemudian 9 kita ganti menjadi 3 pangkat 2, di luar masih ada pangkat 3. 6 pangkat 4 kita tulis ulang, kemudian kita terapkan sifat ini ya. Bilangan berpangkat jika dipangkatkan lagi, maka pangkatnya boleh kita kalikan. Dalam hal ini 3 kita kalikan 2, kemudian yang ini juga kita kalikan ya. Sehingga yang tengah menjadi 2 pangkat 6, kemudian yang belakang menjadi 3 pangkat 6. Selanjutnya 6 pangkat 4 kita tulis ulang, kita akan menerapkan sifat A pangkat M kali B pangkat M, maka pangkatnya boleh kita taruh di luar kurung, dan A kali B kita taruh di dalam kurung. Berarti 2 dengan 3 kita taruh di dalam kurung, kemudian 6 kita taruh di luar kurung berdasarkan sifat yang kedua. 6 pangkat 4 kita tulis ulang, kemudian yang di dalam kurung kita kalikan ya. 2 kali 3 hasilnya 6, masih ada pangkat 6.
Kemudian kita terapkan sifat yang ketiga, A pangkat M kali A pangkat N, maka pangkatnya boleh kita tambahkan. Berarti 4 ditambah 6 hasilnya 10 untuk pangkatnya 6. Jadi jawaban yang benar adalah poin A. Nomor 26. Nilai dari 7 pangkat 5 kali 7 pangkat 2 adalah, kita terapkan sifat yang ketiga ini ya, pangkatnya boleh kita tambahkan. Berarti 5 tambah 2 hasilnya 7 untuk pangkatnya 7. Jadi jawabannya adalah 7 pangkat 7, yaitu poin C. Nomor 27. Ruas kiri ini kita akan ganti sesuai dengan sifat ini. A pangkat M kali A pangkat N, maka pangkatnya boleh kita tambahkan. Berarti untuk ruas kiri ini menjadi 3 pangkat 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2. Untuk ruas kanan tetap 3 pangkat N. Kemudian kalau pangkatnya kita tambahkan sebelah kiri ini, hasilnya adalah 14 untuk pangkatnya 3, sedangkan yang sebelah kanan tetap 3 pangkat N. Karena basisnya sudah sama, maka kita fokus ke pangkatnya saja. Itu artinya N sama dengan 14. Maka jawabannya B. Nomor 28. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, dari keempat pilihan yang ada, jawaban yang benar adalah poin C. Bagaimana prosesnya? Kita lihat ya. 8 kita ganti 2 pangkat 3, kemudian dikali 2 pangkat 5. Kita terapkan sifat ini. A pangkat M kali A pangkat N, maka pangkatnya boleh kita tambahkan. Berarti 3 ditambah 5 hasilnya 8 untuk pangkatnya 2. Nah ini sudah sama ya. Maka poin C benar. Nomor 29. Nilai dari 2 pangkat 4 ditambah 7 kali 2 pangkat 4 adalah, untuk bagian depan ini kita modifikasi menjadi 1 kali 2 pangkat 4. Kenapa? Karena akan kita jumlahkan dengan 7. Jadi 1 dikalikan 2 pangkat 4 ini tidak akan mengubah soal, karena nilainya tetap sama. Ini hanya untuk mempermudah saja bagi Anda yang belum paham ya. Saya ibaratkan 2 pangkat 4 ini sebagai apel. Jadi cara membacanya 1 apel ditambah 7 apel. Berarti menjadi 8 apel. 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3, kemudian dikali 2 pangkat 4. Kita terapkan sifat ini ya. Pangkatnya boleh kita tambahkan. Berarti 3 ditambah 4 hasilnya 7 untuk pangkatnya 2. Jawabannya A. Nomor 30. Pernyataan di atas yang benar adalah, kita cek poin pertama. Kita terapkan sifat ini ya. A pangkat M kali A pangkat N, maka pangkatnya boleh kita tambahkan. Berarti 3 ditambah 5 hasilnya 8 untuk pangkatnya A. Nah ini sudah sama ya. Berarti poin 1 benar. Kemudian poin yang kedua, kita terapkan sifat ini. Bilangan berpangkat jika dipangkatkan, maka pangkatnya boleh kita kalikan. Berarti 5 kali 2 sama dengan 10 untuk pangkatnya A. Ternyata sama, berarti poin 2 benar. Kemudian poin yang ketiga, 3 ini miliknya 2 dan 3 ini miliknya A. Jadi 2 dipangkatkan 3 dan A juga dipangkatkan 3. Nilai dari 2 pangkat 3 adalah 8, kemudian dikalikan dengan A pangkat 3. Ternyata sama, berarti poin ketiga juga benar. Jadi pernyataan di atas yang benar adalah poin D, 1, 2, dan 3. Nomor 31, kita modifikasi yang bagian belakang ini ya, menjadi 1 kali 3 pangkat A. Sedangkan yang depan tetap 2 kali 3 pangkat A. Kenapa? Untuk mempermudah pemahaman saja. Kita anggap 3 pangkat A sebagai apel, berarti 2 apel ditambah 1 apel menjadi 3 apel. 3 di sini itu artinya 3 pangkat 1 ya, dikali 3 pangkat A. Kemudian kita terapkan sifat ini, pangkatnya boleh kita tambahkan. Berarti 1 ditambah A menjadi 1 plus A atau A plus 1 untuk pangkatnya 3. Jadi jawaban yang sesuai adalah poin B. Nomor 32, 10 pangkat 12 biarkan saja, kemudian 10.000 kita ubah menjadi 10 pangkat 4. Kita terapkan sifat berikut ini. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka pangkatnya boleh kita kurangi. 12 dikurangi 4 hasilnya 8 untuk pangkatnya 10. Jadi jawaban yang benar poin B. Nomor 33, kita menggunakan sifat ini juga ya. Pangkatnya kita kurangi, sehingga perubahannya menjadi 8 pangkat 15 dikurangi 5 dikurangi 3 menjadi 8 pangkat 7. Jawabannya C. Nomor 34,
Pernyataan berikut yang tidak benar adalah dari keempat jawaban yang ada, jawaban yang salah adalah poin D. Bagaimana prosesnya? Pembagian ini saya ubah menjadi tanda per ya, karena sama saja. 18 dibagi 6 hasilnya 3. Kemudian 3 pangkat A kita coret dengan 3 pangkat A, sehingga 3 pangkat A tidak muncul lagi di sini. Nah, poin D ini salah karena 3 pangkat A masih muncul. Makanya kita pilih poin D untuk pernyataan yang tidak benar. Nomor 35, pernyataan di atas yang benar adalah, kita cek poin pertama, sesuaikan dengan sifat ini ya. A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya boleh kita kurangi. Berarti 6 dikurangi 2, hasilnya 4 untuk pangkatnya A. Nah, di sini salah karena di sini pangkat 3, berarti poin 1 salah. Poin yang kedua, kita terapkan sifat yang ini ya. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya boleh kita kalikan. Nah, yang saya maksud di sini ada pangkat 3 di luar, kemudian di dalam ada pangkat 4 untuk A. 4 kali 3 adalah 12 untuk pangkatnya A. Kemudian B pangkat 1 dipangkatkan 3 berarti B pangkat 3. Kemudian dibagi dengan A pangkat 8. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. A pangkat 12 dibagi A pangkat 8, menurut sifat ini pangkatnya boleh dikurangi. Berarti 12 dikurangi 8 hasilnya 4 untuk pangkatnya A. Dikali dengan B pangkat 3. Nah, ini sudah sama ya, berarti poin kedua benar. Kemudian poin yang ketiga, yang di dalam kurung ini kita selesaikan dulu. Berdasarkan sifat ini, pangkatnya boleh kita kurangi. 10 dikurangi 6, hasilnya 4 untuk pangkatnya A, dibagi dengan A pangkat 3. Kemudian ruas kanan juga mengikuti sifat ini ya, pangkatnya boleh kita kurangi. A pangkat 10 dikurangi 6 dikurangi 3. Kemudian perhatikan yang ruas kiri ya. Berdasarkan sifat ini, pangkatnya boleh dikurangi. 4 dikurangi 3 menjadi 1 untuk pangkatnya A. Kemudian, 10 dikurangi 6 dikurangi 3 hasilnya 1 untuk pangkatnya A. Karena sudah menjadi pernyataan yang benar, ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti pernyataan yang ketiga benar. Jadi, pernyataan yang benar hanya 2 dan 3, yaitu poin C. Nomor 36, bentuk di atas yang senilai dengan A pangkat 4 dipangkatkan 3 adalah, berdasarkan sifat yang kedua ini, pangkatnya boleh kita kalikan. Berarti bentuk ini senilai dengan A pangkat 12. Itu artinya poin ketiga ini benar karena di sini A pangkat 12. Kemudian kita cek poin pertama. A pangkat 4 kali A pangkat 4 kali A pangkat 4 itu boleh ditulis A pangkat 4 yang dipangkatkan 3. Nah, bentuk ini sudah sama dengan ini. Berarti pernyataan pertama benar. Kemudian pernyataan yang kedua, A pangkat 4 kali A pangkat 3, berdasarkan sifat yang ketiga ini, pangkatnya boleh ditambah. Berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7 untuk pangkatnya A. Nah, ini tidak sesuai dengan kedua pilihan yang ditanyakan pada soal. Maka di sini salah. Sehingga jawaban yang benar hanya 1 dan 3, yaitu poin B. Nomor 37, bentuk berikut senilai dengan A pangkat 12 kecuali, berarti kita cari yang salah ya. Jawaban yang salah adalah poin D. Berdasarkan sifat ini, maka pangkatnya boleh kita kalikan. 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, ini tidak sama ya dengan A pangkat 12, makanya poin D salah. Nomor 38. 2 ini miliknya 3 dan 2 ini miliknya A pangkat 5. Berarti 3 dipangkatkan 2, kemudian A pangkat 5 dipangkatkan 2, maka pangkatnya boleh kita kalikan berdasarkan sifat ini. 5 kali 2 sama dengan 10 untuk pangkatnya A. 3 pangkat 2 hasilnya 9 dikali dengan A pangkat 10. Berarti jawabannya A. Nomor 39. A pangkat 12 kali B pangkat 15 sama dengan ruas kanan. Nilai P dan Q berturut-turut adalah, itu artinya ruas kiri harus menyesuaikan ruas kanan, di mana di luar ada pangkat 3. Berarti 12 ini kita pecah menjadi A pangkat 4 dipangkatkan 3. Kemudian 15 ini kita pecah menjadi B pangkat 5. Di luar masih ada pangkat 3. Ruas kanan tetap ya. Kemudian berdasarkan sifat ini, jika pangkatnya sama, basisnya berbeda, dan operasi hitungnya perkalian, maka basisnya kita kumpulkan dan pangkatnya berada di luar kurung. Berarti A pangkat 4 dengan B pangkat 5 kita taruh di dalam kurung dan di luar masih ada pangkat 3. Ruas kanan tetap. Karena di sini pangkat di luar sudah sama-sama 3, berarti kita abaikan saja
kita fokus kepada sisanya yang ada di dalam kurung. A pangkat 4 sama dengan A pangkat P. Itu artinya P sama dengan 4 karena basisnya sudah sama-sama A. Kemudian B pangkat 5 sama dengan B pangkat Q. Itu artinya Q sama dengan 5 karena di sini basisnya sudah sama-sama B. Berarti jawaban yang benar adalah poin D, 4 dan 5. Nomor 40. Nilai dari 18 pangkat 5 dibagi 9 pangkat 5 adalah berdasarkan sifat ini, basisnya bisa kita kumpulkan di dalam kurung, kemudian pangkatnya kita taruh luar. Berarti yang ada di dalam kurung adalah 18 dibagi 9, kemudian 5 kita taruh di luar kurung. 18 dibagi 9 hasilnya 2, kemudian masih ada pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 nilainya adalah 32, jadi jawabannya C. Nomor 41. Kita akan menerapkan sifat ini ya. Bilangan berpangkat jika dipangkatkan maka pangkatnya akan kita kalikan. Berarti 4 dikalikan dengan X menjadi 4X untuk pangkatnya 9. 2 dikalikan 4 hasilnya 8 untuk pangkatnya B. Y dikalikan 4 menjadi 4Y untuk pangkatnya 7. Ruas kanan tetap. Karena sudah sama ya, berarti kita fokus saja kepada pangkatnya. 4X sama dengan 20, itu artinya X sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kemudian untuk B, B pangkat 8 sama dengan B pangkat Z, berarti Z-nya sama dengan 8 karena basisnya sudah sama-sama B. Kemudian 7 pangkat 4Y sama dengan 7 pangkat 8, karena basisnya sudah sama-sama 7, berarti 4Y sama dengan 8, dan nilai Y-nya adalah 8 bagi 4, yaitu 2. Yang ditanyakan nilai dari X tambah Y tambah Z, berarti 5 tambah 2 tambah 8, hasilnya 15, yaitu poin A. Nomor 42, pernyataan berikut yang benar adalah, dari keempat jawaban ini, jawaban yang benar adalah poin C. Kenapa? Karena negatif 5 jika dipangkatkan 2, itu artinya negatif 5 kali negatif 5 sama dengan 25, kemudian P juga dipangkatkan 2, yang lainnya salah. Nomor 43, 2 pangkat 6 itu hasilnya adalah 64, kemudian 5 pangkat 2 kita tulis ulang sama dengan P pangkat 2. 64 kita ubah menjadi 8 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 sama dengan P pangkat 2. Karena sama-sama pangkat 2 berarti 8 dan 5 bisa kita kumpulkan di dalam kurung berdasarkan sifat ini. Jadi kita tulis 8 kali 5 berada di dalam, kemudian di luar masih ada pangkat 2. Ruas kanan tetap. 8 kali 5 hasilnya 40, kemudian masih ada pangkat 2. Ruas kanan tetap P pangkat 2. Karena pangkatnya sudah sama, berarti nilai P-nya adalah 40, yaitu poin B. Nomor 44, nilai Y yang memenuhi perhitungan berikut ini adalah 5 pangkat 3 kita ganti dengan 125, kemudian yang lainnya tetap ya. 8 kita kalikan dengan 125 dulu, hasilnya adalah 1000, kemudian masih ada pangkat 2, ruas kanan tetap 100 pangkat Y. 1000 pangkat 2 itu nilainya adalah 1 juta, kemudian ruas kanan tetap 100 pangkat Y. Ruas kiri kita ubah menjadi 100 pangkat 3, ruas kanan tetap. Karena basisnya sudah sama, berarti kita fokus ke pangkatnya saja, itu artinya Y sama dengan 3, yaitu poin B. Nomor 45, berdasarkan sifat ini, maka A dan B sebagai basis bisa kita kumpulkan di dalam kurung, kemudian pangkatnya karena sama, kita taruh luar. Berarti, yang di dalam kurung adalah 48 dibagi 8, yang di luar adalah pangkat 10. Ruas kanan tetap P pangkat 5. Kita selesaikan ya, 48 dibagi 8 hasilnya 6, masih ada pangkat 10. Kemudian berdasarkan sifat ini, 6 pangkat 10 kita modifikasi menjadi 6 pangkat 2, kemudian dipangkatkan 5. Kemudian 6 pangkat 2 ini nilainya adalah 36, masih ada pangkat 5 ya. Kemudian ruas kanan tetap P pangkat 5. Karena pangkatnya sudah sama-sama 5, itu artinya P sama dengan 36. Jadi jawabannya D. Bagaimana teman-teman sekalian? Bisa diikuti ya? Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.